Kan ini hal sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ya. Hanya memang dalam implementasinya apalagi kemarin ada situasi Covid ya, Ya. yang kita lihat juga mungkin di beberapa mineral dan pastinya juga ya tantangannya antar satu mineral dengan mineral lain kan juga berbeda. Nah, kalau menurut saya sih ketika dilakukan relaksasi ada baiknya juga terhadap mineral lain juga dilakukan relaksasi yang sama ya. Kami melihatnya seperti itu karena walaupun sudah ada beberapa smelter yang Siap. siap, tapi dari data yang kami dapat juga mungkin nggak bisa semuanya diterima di dalam negeri kan. Nah itu yang lalu mau bagaimana nih, ini kan harus menjadi PR lebih lanjut lagi dari pemerintah kan, karena apalagi di bauksit ini juga banyak sekali iup-iup yang memang juga itu kelasnya menengah dan kecil. Nah ini juga Ya. harus diperhatikan dan diberikan solusinya. Jadi menurut pandangan kami ya ketika diberikan relaksasi terhadap komoditas baiknya diterapkan hal yang sama untuk komoditas lainnya gitu. Jadi sepertinya ada kebijakan yang somehow pilih kasih atau seperti apa, Iya, Mas? Dengan ada relaksasi lima kalau mineral dari kalau dari informasi yang kita dapatkan salah satunya kenapa ada relaksasi kan karena ada pandemi Covid kan. Iya. Pandemi Covid ini kan berarti tidak hanya ke komoditas tertentu, semuanya kan punya impact yang Iya. sama gitu. Nah, saya nggak ngerti kenapa hanya yang lainnya diberi tapi yang ini nggak ada gitu. Ini saya rasa perlu ada pengkajian lebih lanjut ya menurut saya, karena juga pasti secara income untuk pemerintah juga pasti ada kehilangan pemasukan Pasti ada yang cukup luar biasa ya. Mungkin kita juga sebenarnya dari Kadin ya bersama-sama Kadin udah memberikan banyak masukan juga ke Kementerian SDM ya. Tapi mudah-mudahan sih ini bisa ada peninjauan kembali atau apa, karena ya kita melihat juga teman-teman perlu suatu kebijakan yang tepat juga, Mbak. Ya, sebelum saya beralih ke Mas Rizky ini, terima kasih, menarik sekali. Pastinya dari Mas Angga juga sudah berbicara dengan teman-teman, mungkin di dalam asosiasi di Aspebindo ataupun juga asosiasi-asosiasi lain, terutama tentang mereka yang memang sebagai pengusaha bauksit. Dengan ada larangan ini bagaimana nih Mas, keadaannya dan mungkin komunikasi sejauh ini seperti apa antara sama-sama pengusaha bauksit dengan ada larangan ini? Iya, automatically kan berarti nggak ada alternatif lain. Betul. Iya, karena ini bagaimana kan. Nah, ini mereka meminta tolong agar juga disuarakan juga hal ini gitu. Nah, ini juga kebetulan juga ke Komisi 7 juga kita udah menyampaikan beberapa hal terkait juga masukan dari teman-teman gitu terhadap relaksasi ini. Ya kalau memang direlaksasi harusnya direlaksasikan juga. Sebenarnya kan kalau nggak salah ada surveyor independen juga ya, yang sudah mengecek seberapa progres ya daripada pembangunan smelter yang ada. Jadi menurut saya kalau memang bisa diberikan suatu kelonggaran, tapi mungkin juga dengan kenaikan tarif gitu misalnya. Ya, itu juga bagi kita bisa menjadi solusi. Jadi nggak benar-benar mati ya. Kalau seperti sekarang ini kan langsung itu ya. Seperti itu, Pak. Baik, Mas Angga, terima kasih. Tanggapannya gimana Mas Rizky? Larangannya per 11 Juni ini khususnya untuk bauksit nih, bagaimana keadaannya, bagaimana tanggapan juga dari teman-teman yang sudah berbicara langsung, dan mungkin tadi seperti yang Mas Angga bilang sudah ada mediasi dari Kadin juga ke SDM. Ya, jadi seperti tadi Mas Angga sampaikan, memang kalau kita bicara pandemi kan semuanya mengalami nih hal yang sama. Mau bicara komoditas emas kah, mau bicara komoditas batu bara kah, atau yang lain-lain ya. Nah, khusus untuk bauksit ini memang menjadi kendala juga karena kita mengetahui dari mulai 2020, 2021, 2022 ini kan 3 tahun berturut-turut kita masih kena pandemi, ya kan? Dan kebanyakan investor-investor yang untuk yang bicara bauksit ini kebanyakan dari China. Nah, kita juga mengetahui juga beberapa bulan lalu, 3 atau 4 bulan lalu kan perbatasan China baru dibuka. Nah, itu sangat menyulitkan waktu mereka mau melakukan koordinasi kepada investornya. Nah, sisi yang kedua memang perlu kami sampaikan juga bahwa bicara pengusaha bauksit ini berbeda dengan pengusaha nikel. Karena untuk membangun satu alumina plant itu membutuhkan kurang lebih 1.2 billion US dollar. Ya kan, ini kan juga bukan suatu hal yang main-main ya. Ya kan, karena ini juga bicara capital tinggi, belum bicara teknologi tinggi juga. Nah, ini kan harapannya menurut saya memang ya diberikan relaksasi lagi lah gitu kan. Diberikan semacam peninjauan ulang. Misalnya seperti tadi disampaikan, kalau bisa ya oke nanti biaya ekspornya dinaikkan, atau misalnya diberikan penalti yang lebih besar. Berarti gitu ini kan. khusus untuk bauksit ya? Khusus untuk bauksit. Kenapa? Karena kita bicara bauksit ini 3,2 miliar
cadangan ya, juta ton itu cadangan yang ada ini, dan 65% itu ada di Kalimantan Barat. Sisanya tersebar ada di Kalimantan Tengah maupun di Kepri, Kepulauan Riau. Nah, kalau misalnya ini nanti diberhentikan, pasti akan terdampak apa? Tenaga kerja. Pasti. Itu pasti. Ya. Kenapa? Karena sekarang dari 4 alumina plant yang sudah beroperasi, mereka hanya bisa menerima kurang lebih 13,88 juta ton setahunnya. Sedangkan kalau kita melihat produksi tahunan 2022 itu sudah mencapai 27 juta ton. Sehingga ada 13,8 juta ton juga yang tidak bisa terserap. Nah, kalau bicara 13,8 juta ton tidak bisa terserap, yang pasti pertama tenaga kerja juga terdampak. Pasti. Itu ada 1000-an, hitungan kami ada 1000-an tenaga kerja. Apalagi benar-benar saklek, ini larangan lagi ya Mas, ya, larangan ekspor mineral mentah. Nah, dalam hal ini Mas Riki, sebenarnya argumentasi dari pemerintah kenapa akhirnya ekspor biji bauksit mentah ini dilarang, karena katanya sudah ada 4 smelter bauksit di dalam negeri yang beroperasi. Sebenarnya argumentasi ini cukup kuat gak dengan akhirnya sampai akhirnya ekspor mineral mentah terutama bauksit ini akhirnya dilarang, dan sebenarnya juga bagaimana sebenarnya komunikasi teman-teman pengusaha ke SDM, apa hasil komunikasi bersamanya? Kalau komunikasi ya syukur alhamdulillah ya, memang kami bisa bicara dengan baik dan Direktorat Jenderal Minerba dan teman-teman juga di Direktorat Jenderal Minerba itu juga sangat open lah dengan kami. Tetapi kan baik lagi posisinya ini kami hanya bisa memberikan masukan dan saran. Tapi tanggapannya seperti apa dari Ditjen Minerba juga? Memang kalau kita bicara bahwa kemarin itu kan tadi sudah saya sampaikan bahwa sekarang yang baru bisa diterima, bisa diserap hanya 13,8 juta. Nah pertanyaannya 13,8 juta sisanya mau diapakan? Gitu kan? Bilangnya katanya ke pasar dalam negeri, itu tidak bisa Mas? Kan yang bisa diserap hanya 13,8 juta ton. Sedangkan tahun lalu kan 27 juta ton produksinya kan. Nah ini balik lagi, kalau misalnya memang bicarakan progres misalnya di tembaga ya, itu tembaga itu kan diberikan relaksasi sampai tahun depan. Karena progres pembangunannya sudah melebihi 60%. Tetapi beberapa pelaku usaha di bauksit itu pun juga melakukan pembangunan sudah melebihi 50%. Ya, dari mana datanya? Datanya itu kan berasal dari surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah. Tadi seperti yang Mas Angga bilang. Ada 3 lah, setahu saya kalau nggak salah 3 itu yang ditunjuk oleh pemerintah, dan itu BUMN gitu kan. Sehingga kan semua kan bisa berdasarkan data yang sama. Seharusnya dilakukan hal yang sama, rasionalisasi yang sama kepada bauksit. Jadi emang ada treatment yang harusnya juga sama. Sebaiknya begitu.